Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini tanggal 19 Mei, teman-teman. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data ya. Salah satunya yang cukup penting menurut saya adalah klaim pengangguran awal. Kemarin mengalami penurunan dari sebelumnya 264.000 turun ke 242.000. 264 turun ke 242.000. Oke, jadi data ini menunjukkan tren yang positif terhadap dolar, teman-teman. Kenapa? Karena lebih sedikit orang yang mengklaim bahwa mereka lagi nganggur saat ini. Artinya pemerintah pun juga lebih sedikit punya beban biaya untuk menafkahi mereka. Jadi kalau teman-teman belum tahu, di Amerika Serikat itu kalau orang nganggur, itu negara yang membiayai kehidupan mereka. Jadi itu teman-teman. Terus yang kedua ada data Index Manufacture Fed Philadelphia. Ini menunjukkan tren pembaikan ya yang cukup signifikan. Dari sebelumnya minus 31,3, sekarang udah lebih baik ke minus 10,4. Tapi dari beberapa data yang lain seperti penjualan rumah lama merosot, kemudian kemarin juga ada testimoni dari bar. Dan hari ini ada news teman-teman untuk laporan balance sheet Amerika Serikat tampaknya mengalami penurunan kembali ya untuk balance sheet-nya. Kemudian ada data soal cadangan Reserve Bank, Federal Reserve. Kemudian ada pidato FOMC, ada pidato juga dari GBP dari Inggris ya, Central Bank dari Inggris. Kemudian Uni Eropa juga. Ada speech dari Jerome Powell hari ini, teman-teman, jam 10 malam nanti. Ini mungkin akan berdampak sama pergerakan dari market juga. So, di hari Jumat ini masih harus hati-hati. Teman-teman, ada beberapa pidato-pidato yang mungkin kita nggak tahu dia bicara apa, tapi kalau ada nada-nada hawkish, ada nada-nada yang bisa menyudutkan yang namanya dolar ataupun Bitcoin, itu akan sangat berdampak ya. Jadi lebih hati-hati aja buat sementara ini. Kemarin ada beberapa berita, teman-teman, terutama soal hutang ya, batasan limit hutang yang sekarang menjadi bisa dibilang perhatian untuk semua kalangan. Jadi masalah hutang Amerika ini masih belum kelar juga karena bentar lagi mereka udah harus melihat nih. Jadi kurang dari 14 hari, ya kurang dari 14 hari mereka akan sudah harus punya keputusan apakah batasan hutang ini bakalan dinaikkan atau gimana. Sementara sih dari legislatif sendiri itu lagi masih dalam hal perbincangan teman-teman. Jadi kemarin di hari Selasa kalau nggak salah itu ya di hari Selasa mereka dapat ketemu, tapi hanya menghasilkan sebuah keputusan kalau mereka akan tetap untuk berdiskusi ke depannya teman-teman. Jadi masih akan tetap ada negosiasi ke depannya. Sementara sih hutang 31,4 triliun US dollar ini bakalan jatuh tempo di tahun depan, di bulan depan teman-teman, dan ini masih dalam delay ya, masih ditunda lah untuk pembicaraannya. Rencananya sih mereka akan bertemu pada next week. Ya, McCarthy berharap mereka akan bertemu di next week di House on Agreement. Jadi mereka akan bertemu antara DPR semuanya ketemu membicarakan perihal masalah debt ceiling ini. Semoga keputusannya bagus, semoga positif buat market, teman-teman. Dan kemudian ada berita juga dari Pakistan, teman-teman. Pakistan dikabarkan melakukan ban terhadap cryptocurrency dan tidak akan melegalkannya, teman-teman. Ini beritanya di post kemarin ya, teman-teman, 18 Mei 2023. Mungkin ini salah satu negatif berita juga yang ada di market. Sehingga kalau kita perhatikan setelah berita ini muncul, teman-teman, market itu agak sedikit keras. Kalau kita lihat pembicaraan dari debt ceiling ini masih belum akan selesai. So secara pergerakan kemarin indeks dolar itu agak sedikit menguat. Ini yang kita takutkan setelah kemarin mereka berhasil breakout daripada descending channel. Sekarang merangkak naik, teman-teman. Indeks dolar berpeluang akan menguat kembali dalam jangka waktu pendek. Dan ini menekan beberapa aset seperti emas kemarin tertekan,
Cuman yang menarik di XY atau maksudnya S&P 500 atau saham Amerika kemarin breakout dari symmetrical triangle dan kemungkinan akan menguat dalam jangka waktu pendek. Bitcoin pun juga kemarin dapat tekanan jual yang lumayan signifikan. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan kenapa Bitcoin agak turun. Pertama mungkin dari datangnya news Pakistan ini yang melakukan ban terhadap kripto, dan yang kedua adalah masalah ya utang ini ya. Apalagi kemarin ditunjang sama kalender ekonomi dari klaim pengangguran klaim pengangguran yang turun, data pengangguran yang turun, kemudian juga dari manufacture itu udah semakin pulih sehingga dolar kemarin menguat, teman-teman. Itu terus ada berita juga dari Voyager. Voyager dikabarkan akan melikuidasi sekitar 30% aset. Sorry guys. Jadi Voyager akan mengumumkan likuidasi mereka sekitar 30% aset yang kemarin itu nggak bisa dicairin ya karena memang masih dalam negosiasi antara Binance untuk mengakuisisi Voyager. Cuman Voyager itu gagal diakuisisi oleh Binance disebabkan karena tidak diizinkan oleh SEC, teman-teman. Wah, ini jadi parah nih. Akhirnya Voyager itu ya bisa dibilang harus melikuidasi 30% sisa asetnya dibagikan kepada investor untuk mengurangi kerugian-kerugian mereka. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih pegang token Voyager, VGX kalau nggak salah kodenya, itu fundamentalnya udah kacau, teman-teman. Jadi ya itu sekilas, kemudian ya kita akan masuk ke pembahasan dari chartnya. Bitcoin kemarin drop ya, tertekan, padahal kita sebenarnya expect kalau akan ada tendangan naik ke atas. Tapi ternyata di perdagangan kemarin Bitcoin justru dibanting kembali dengan volume yang nggak kalah besar dari volume kenaikan sebelumnya. Sehingga menurut saya sendiri posisi sekarang kita kayaknya agak bakalan sedikit ambigu nih tentang arah dari Bitcoin akan kemana. Jadi kemarin itu volume Bitcoin cukup bagus, meningkat. Cuman hari ini ternyata ada beberapa news yang kita udah spill tadi ya, terutama soal Pakistan, kemudian juga ada debt ceiling ini dan juga kalender ekonomi yang ternyata positif untuk dolar. So, kemana kira-kira Bitcoin akan bergerak sekarang? Sementara kalau kita lihat dari progres pergerakannya, Bitcoin ini ketahan terus di level support kisaran 26.500. Jadi bagus banget, beberapa kali memang level support tersebut cukup kuat menahan dari pergerakan Bitcoin. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Tekanan seller masih akan sangat berpotensi buat datang atau hadir kembali. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini, nampaknya market agak sedikit volatile. Kalau bagi saya, di time frame kecil ini Bitcoin benar-benar dengan pergerakan yang sangat mix ya. Jadi ketekan, di sini dia sellernya cukup tinggi sih kalau saya lihat. Sellernya cukup tinggi, bahkan Bitcoin sampai drop ke 26.300. Sekarang udah mulai dicoba dibawa naik lagi. Menurut saya ini kayak harus hati-hati sih dengan posisi yang sekarang ini. Support masih penting kalau teman-teman ada yang masih bingung arahnya kira-kira kemana, ya perhatikan aja level support 26.600. Sementara kita masih belum bisa tebak-tebak buah manggis ya harganya bakalan kemana. Tapi level support ini bisa menjadi konfirmasi buat kita semua. Let's say kalau Bitcoin akhirnya dia drop, ya katakanlah ini dia naik bentar, terus dia turun dan menembus 26.600, maka target berikutnya bisa ke 25.000. Tapi kalau ternyata di posisi sekarang Bitcoin malah dikerek naik lagi, ya bisa jadi target terdekatnya ke 27.800. Intinya dengan posisi sekarang kita sebaiknya sih wait and see kalau menurut saya, apalagi nanti malam jam 10 ya, kita udah spill tadi juga Jerome Powell akan speech dan ada speech juga dari beberapa bank sentral di seluruh dunia. So ya market berpeluang untuk volatile buat hari ini. Jadi sementara itu kalau bagi saya mendingan wait and see dulu daripada kita kena flip kayak kemarin. Ya kemarin memang bisa dibilang cukup positif untuk Bitcoin ya, cuman tren positifnya nggak berlangsung lama, akhirnya Bitcoin malah dibawa turun lagi. Ya itu paling sih buat hari ini, kita masih melihat bahwa indeks dolar masih akan berupaya untuk menembus level resistance di kisaran 103 ini, jadi ada kemungkinan untuk indeks dolar bakalan kembali menguat.
kalau dia berhasil menembus level tersebut. Tapi kalau ternyata di level ini ada rejection, bisa jadi akan terkoreksi terlebih dahulu dan Bitcoin dapat momentum untuk kembali menguat jangka pendek, teman-teman. Ya, so far gitu aja outlook buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.